Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, sidang ijazah palsu Jokowi berlangsung panas. Jokowi ternyata tak berani hadir di persidangan sampai ditantang oleh Dr. Tifa dan dicecar habis-habisan. Rakyat se-Indonesia sampai murka dan emosi karena Jokowi dinilai pengecut dan tidak kooperatif, dan bahkan sidang ijazah palsu tersebut dinilai banyak kejanggalan sampai hakim pun dicecar habis-habisan oleh kuasa hukum terlapor yaitu Dr. Tifa. Sementara itu, kampanye politik Jokowi di Bandar Lampung akhirnya terbongkar karena terbukti settingan yang dilakukan oleh para mantan terpidana koruptor dan anggota partai anaknya sendiri. Waduh, gila ya. Ada aja kelakuan manusia satu ini ya, yang katanya akan hadir di pengadilan untuk menunjukkan ijazah aslinya, ternyata omon-omon doang. Apalagi safari politiknya di Lampung ternyata juga settingan pula. Aduh, gila. Bang Jack ada aja kelakuan Bang Jack ini ya, bikin kita gemes gitu. Rasanya pengen dicewel aja kupingnya itu. Aduh, gila. Oke guys, sabar malam lagi videonya. Ini dia. Kepada Pak Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Anda sudah melaporkan saya, sudah menuduh saya dengan delik aduan, pencemaran nama baik dan fitnah. Apalagi Anda bersengaja untuk menggunakan pasal yang besar untuk dengan maksud untuk menjerumuskan saya dalam kubangan penjara 8 tahun sampai 12 tahun. Waduh. Maka saya sampaikan, saya berani untuk hadir pada sidang. Maka Anda harus berani hadir juga pada sidang. Tersangka tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Tifauzi Atiasumah, menjalani sidang perdana di PN Jaktim pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam sidang kali ini, PN Jaktim memperbolehkan awak media melakukan siaran langsung selama persidangan berlangsung. Jelang sidangnya, Dr. Tifa juga mengirimkan pesan khusus pada Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dr. Tifa menyebut bahwa Jokowi telah menuduhnya mencemarkan nama baik dan juga fitnah. Dr. Tifa juga menyebut bahwa Jokowi sengaja menggunakan pasal yang besar dan menjerumuskannya masuk dalam pidana 8 hingga 12 tahun penjara. Ia pun menantang Jokowi untuk hadir langsung dalam sidang layaknya apa yang dilakukan Dr. Tifa dengan menghadiri sidang. Sidang Dr. Tifa nantinya akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Christina Indarwati dan Hakim anggota Rudi Rafli Siregar serta Matilda Christina Katarina. Refli Harun tanggapi pernyataan Jokowi akan hadir. Iya, bentar guys, bentar. Iya, ternyata Jokowi nggak berani hadir di persidangan. Aduh, pengecut kali ya. Sementara Dr. Tifa yang perempuan yang terlapor, yang dilaporkan oleh Jokowi itu hadir di pengadilan mengikuti sidangnya. Sementara yang punya masalah aja itu ya Jokowi, yang kasus ijazahnya dipermasalahkan nggak hadir. Jadi tiap kali dia panggil di pengadilan, tiap kali namanya disebut di pengadilan nggak pernah hadir dia. Aduh. Calon pemimpin, mantan pemimpin macam apaan ini ya, yang katanya kan nanti akan hadir di persidangan ijazah palsunya dan akan menunjukkan ijazah yang asli jika diminta oleh hakim. Dan buktinya Pak Jokowi nggak hadir. Itu apa namanya kalau bukan nomor-nomor ya nggak? Gila ya. Jadi kira-kira nih gimana nih pendapat para termol? Kan bos kalian tuh nggak hadir di pengadilan. Kira-kira apa pendapatnya? Apakah dia sakit atau kecelakaan atau gimana? Atau safari politik keluar kota gitu? Oke, selanjutnya. Persidangan, Gila, awas jangan sok. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Nanti kita ikuti. Nah akan hadir langsung di persidangan. Kan aja. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan. Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Mantap. Jadi pertama saya berterima kasih ya kepada Rifai kalau Pak Jokowi memang hadir. Kan gitu. Yang penting hadirnya harus luring, jangan daring. Ya. Kalau hadirnya Ya, Zoom, ya. kita akan tolak. Iya, Ya dong. Kan harus konsekuen. Dia Iyalah. kan yang melaporkan Iya. dan menunjukkan itu satu. Yang kedua, mengenai ijazah tadi. Kok ijazahnya masih di Polda Metro Jaya? Kan harusnya sudah di kejaksaan. Saya berharap Iya. asli dan tidak Aduh, asli ijazah ada. Jokowi itu harus betul-betul dibuktikan. Apakah pembuktiannya akan di sidang Mas Roy atau yang lain, itu nanti kita lihat. Sampai sidang hari ini, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Mama Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dari Papua sampai seluruhnya, tolong dicatat, diingat-ingat bahwa Jokowi adalah penipu ulung, ya. Kami rakyat Indonesia menunggu Jokowi untuk diadili. Tidak perlu pakai masker, tapi masuk ke Nusa Kambangan beserta
kroni-kroninya dan pengacara-pengacaranya yang tidak punya pikiran, tidak punya perasaan dan tidak punya otak. Ya, mereka adalah otak mereka beku. Jadi kami mohon yang namanya Jokowi, jangan jadi pengecut. Rakyat menunggu kedatanganmu, tidak pakai jum-juman. Tolong kembalikan uang rakyat. Uang rakyat untuk bayar utang, oke? Iya. Betul. Masa iya BAP-nya sudah digelar, tapi ijazahnya masih di kepolisian? Harusnya kan sudah di kejaksaan atau di pengadilan ya. Nah ini masih di kepolisian kata Bang Refri Harun. Ini akal-akalan apa lagi ya? Jadi seolah-olah masyarakat ini dibikin bodoh terus oleh Bang Jack ini kayaknya. Aduh, dan nggak hadir pula itu lagi. Ya gimana mau hadir? Ijazahnya aja masih di kepolisian gitu. Gimana mau hadir? Ya kalau hadir coba beranikan hadir, terus bawa ijazah aslinya dan tunjukin itu pamer-pamerin tuh, ya nggak? Pamer-pamer kan tuh di pengadilan. Kalau benar ijazah aslinya memang ada, kalau memang ada gitu ya. Nah, ini hadir aja nggak berani. Ijazahnya pun juga masih di kepolisian. Apanya yang mau harus dibahas? Ini sama istilahnya nih sama aja perang melawan hantu, nggak jelas gitu. Pokok perkaranya aja nggak ada. Terus gelar perkaranya pun apa yang mau digelar gitu. Koplak. Dan bahkan UGM membeberkan dan mengakui kalau ijazah Jokowi itu adalah palsu. Coba disimak guys, gila. Tidak menemukan data bahwa Jokowi melegalisasi ijazahnya di UGM untuk kepentingan pejabat publik. UGM tidak punya pegangan untuk itu. Semuanya, karena itulah dugaan kami semakin kuat bahwa memang ijazah itu diduga palsu ya. Yang paling penting yang kami lihat adalah soal dokumen ketika ijazahnya itu diminta untuk dilegalisir. Ya, dilegalisir untuk Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan untuk Presiden RI 2 periode. UGM mengatakan bahwa tidak menemukan data bahwa Jokowi melegalisir ijazahnya, melegalisasi ijazahnya di UGM untuk kepentingan pejabat publik. UGM tidak punya pegangan untuk itu. Semuanya, karena itulah dugaan kami semakin kuat bahwa memang ijazah itu diduga palsu ya, diduga palsu. Karena UGM tidak memegang itu, dan memang di data legalisirnya itu, ijazahnya dilegalisir itu yang kami peroleh dari KPU ya, KPU DKI ya, dan KPU pusat, itu tidak ada tembusnya, tidak ada tanggal dan tahunnya ya di situ. Jadi semakin kuat, semakin membenarkan bahwa memang UGM tidak menemukan. Karena saya sendiri sebagai alumnus UGM, saya melegalisasi ijazah saya S1 S2, saya S1 S2 di UGM untuk kepentingan saya sebagai dosen dan sebagai advokat. Itu pasti ada tanggalnya, ada bulan, ada tahunnya, dan siapa yang menandatangani. Dan saya tanya juga semua teman-teman angkatan alumnus UGM, alumni UGM, bahwa mereka ketika melegalisasi ijazahnya itu pasti ada tembusnya, ada waktunya. Tapi aneh, ijazah Jokowi ini dilegalisasi untuk kepentingan publik, untuk kepentingan sebagai abdi negara, ya, sebagai pemenang tertinggi, sebagai pelaksanaan dari trias politika, yaitu eksekutif, kepala eksekutif presiden. Legalisasi ijazahnya tidak ada tembusnya, tidak ada tanggalnya, tidak ada bulannya, dan tidak ada tahunnya. Nah, itu. Ya, jadi jelas ya, UGM telah mengakui kalau ijazah Jokowi aja di tempat dia kuliah yang mengatakan telah menggelar S1-nya di UGM dengan jurusan kehutanan, itu mengatakan kalau legalisirnya aja nggak ada, legalisir ijazahnya aja nggak ada. Dan UGM pun juga mengatakan ijazah Jokowi diduga palsu. Jadi artinya apalagi yang bisa dipertahankan oleh Pak Jokowi? Di tempat beliau kuliah aja katanya di UGM itu telah mengakui tidak ada legalisir dan ijazahnya pun diduga palsu gitu loh. Lalu apalagi yang mau dipertahankan oleh Pak Jokowi? Udah ngaku-ngaku aja kalau memang nggak ada ijazah aslinya, ya udah ya akui aja gitu loh. Lucu nih. Ini semakin menguatkan dugaan bahwa memang ijazah beliau ini palsu. Saking keselnya diomongin foto palsu terus, orang yang dituduh Jokowi itu akhirnya keluar dari fotonya. Lantaran sudah capek berbohong terus. Bangsat gue kurang. Gue harus berapa lama di sini bohong terus? Gue ketahan, gue keluar aja deh. Aduh, ini koplak. Capek dituduh bohong terus. Foto yang ada di ijazah Jokowi ini sampai keluar dia ya. Gila, saking capeknya dituduh bohong terus gitu. Aduh, ada-ada aja nih yang ngedit ya. Tolol.
Upacara Hari Bayangkara di Cikeas hari ini berubah menjadi panggung sandiwara politik yang memuakan. Momen Presiden Prabowo Subianto memberi hormat kepada Jokowi sebelum bersalaman langsung memicu kritik tajam. Aksi langsung nunduk ya. Dinilai publik sebagai kemandirian pemerintahan yang sekarang sedang berjalan. Prabowo terkesan masih terus tunduk di bawah bayang-bayang pengaruh kekuasaan besar milik Jokowi. Masih membungkuk dia. Melihat gesture politik ini bukan sebagai etika, kacau. lemahnya nyali penguasa baru. Sebagai presiden aktif, Prabowo dituduh gagal menunjukkan marwah tertinggi kepemimpinan negara di depan publik. Kehadiran Jokowi di acara kenegaraan ini mempertegas ambisinya yang masih ingin terus mengontrol pemerintahan. Jokowi dinilai sengaja memamerkan pengaruhnya agar dianggap sebagai pengendali utama yang tidak tersentuh hukum. Pertunjukan saling hormat antar penguasa ini sangat melukai perasaan rakyat yang sedang hidup susah. Kedua tokoh ini dikritik lebih mementingkan panggung citra ketimbang mengurus penderitaan ekonomi warga nyata. Kehadiran dinasti politik yang lengkap di lokasi memperlihatkan negara seolah hanya milik lingkaran mereka. Skenario saling menjaga kepentingan pribadi dan keluarga di antara kedua kubu semakin terpampang nyata. Drama hormat-menghormati ini dicap publik sebagai potret paling buruk dari persekongkolan elit penguasa. Rakyat tidak butuh kemesraan palsu jika kebijakan negara tetap mencekik dan menyengsarakan publik. Gimana nggak nunduk? Orang Pak Jokowi aja uangnya banyak, katanya itu ribuan triliun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin selama 10 tahun dia menjabat sebagai presiden, itu seluruh rahasia-rahasia pejabat bisa jadi Jokowi yang pegang. Jadi siapapun yang coba bermain-main dengan saya, katanya ya, akan aku bocorkan, akan aku sikat, katanya. Jadi termasuk tuh kucing Asia, macan Asia juga ikut keok rezekinya. Sampai kalau dibandingkan umur, apalagi jabatan, itu ya, itu jauh berbeda. Umurnya aja jauh berbeda, jabatannya aja Prabowo yang tertinggi saat ini, tetapi tetap membungkuk. Saking takutnya sama Jokowi. Aduh, punya pemimpin kok kayak gini ya. Oke, lanjut. Kebongkar juga siapa orang-orang yang hadir dalam acara pemberian gelarnya si Joko Dok. Gue kira mereka itu orang-orang netral yang gak sama sekali terafiliasi unsur politik, apalagi politiknya si Joko Dok. Taunya termul. Terus parahnya nih ya, mereka itu orang-orang yang punya kasus korupsi loh. Pertama, Bustami Zainuddin diperiksa Kejati dugaan kasus korupsi dan mafia tanah di kawasan Register 44 Kabupaten Waikanan, dan dia pun mengingkari syarat dan ketentuan sebagai anggota DPD RI yang ternyata kader Partai Gajah Bos. Andi Ahmad, mantan bupati yang pernah divonis 12 tahun, terjerat kasus korupsi penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Lampung Tengah senilai 28 miliar. 3. Abdurrahman Sardini, kasus dugaan korupsi dalam pengadaan atau pembelian kapal cepat pada 2004 senilai 4 miliar. Nah, yang terakhir, gila. Dia dulu temen gua, sama-sama mantan koruptor semua itu. Sekarang menjabat komisaris Bio Farma. Masa jilat Joko Dok ya. Kenapa ya orang-orang yang terafiliasi sama si Joko Dok rata-rata kena kasus, termasuk si Bestari Baru sama si Ahmad Ali? Apa jangan-jangan Joko Dok itu terminalnya orang-orang bermasalah? Jujur aja, awalnya sih gue sempat berpikir, wih keren juga ya si Joko Dok dapat gelar. Tapi nih ya, yang ada gue jadi berpikir semakin nista aja ya si Joko Dok. Pantesan kunjungan Joko Dok Lampung banyak menuai kontroversi, dari acara yang sepi, di demo ibu-ibu minta tunjukin ijazah, sampai ditolak masyarakat. Joko Dok, cara main lu tuh murahan banget ya. Move on Joko Dok, lu sekarang nothing, ngaca woi ngaca. Lu pikir rakyat segoblok anak-anak lu apa? Rakyat udah pada aware apa yang lu lakukan cuma settingan dan masa bayaran. Fix ya, Joko Dok tuh emang haus kekuasaan. Masih aja pakai cara pencitraan murahan, masih hobi nyimbul. Kasian banget sih lu Joko Dok, udah bukan siapa-siapa, udah miskin hati nurani, miskin logika pula, nggak punya moral dan etika. Mending aja dia lu hidup juga unfaedah Joko Dok. Ada partai PSI Pria Solo lagi. Aduh, Pria Solo itu lagi. Sekarang mau mengangkat dirinya mencapai DPR, ke gedung DPR ya, Dewan Pemeras Rakyat. Dan PSI ini Pria Solo itu lagi partai yang suka ngumpulin sampah koruptor ya. Sampah apa lagi? Sampah negara. Dikumpul semua, mau ngabok-ngabok DPR. Jokowi, ijazah yang asli atau palsu tetap harus dipenjara karena telah bikin gaduh di masyarakat sehingga banyak makan korban. Kalau memang ijazah yang asli, kena apa? Dari dulu nggak ditunjukkan. Temuan baru, Pak? Temuan baru. Oh, jadi ternyata kunjungan Jokowi dalam safari politik dia ke Bandar Lampung itu juga merupakan settingan yang diisi oleh
mantan-mantan koruptor aja gitu. Kacau ya. Pantasan penyambutannya luar biasa ya oleh kaum-kaum koruptor pula ternyata. Gitu loh, sampai diangkat menjadi raja pula di situ. Tetapi di baliknya itu juga ditolak Jokowi oleh masyarakat umum ternyata. Ditolak kehadiran Jokowi dan diminta tunjukkan ijazah aslinya. Jadi ternyata settingan ya. Aduh, kacau. Oke, selanjut. Ijazah SMA yang didaftarkan lewat PDIP tidak memakai kumis ijazah SMA-nya. Maka menjadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba kuliahnya pakai kumis? Kedua, berkacamata dan tidak berkacamata. Teman-temannya itu tidak mengenal wajahnya. Dia bilang 5 tahun berkuliah dengan Jokowi tapi tidak mengenal wajahnya ketika ditujukan itu fotonya dia. Yang keempat, bahwa tidak sekalipun apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi saya akan membawa bukti. Jadi para tergugat termasuk UGM tidak pernah membawa bukti ijazah. Satu-satunya yang dibawa adalah kopi hasil dari scan SPLP, surat tanda laporan polisi. Yang kelima, tempat-tempat yang ditunjukkan sebagai tempat KKN itu memang tidak ada. Kayaknya di Ketoyan pada saat itu bagaimana pakai gitar listrik tahun 83. Yang ketujuh, penjelasan antara Barreskrim dan Pak Jokowi berbeda. Barreskrim mengatakan dia KKN 83, Pak Jokowi mengatakan 85. Masa 85 sekaligus sudah berbeda? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hidup tai. Tolong. Hidup Jokowi. Kacau ya. Memang rekayasanya kasar banget ya, jelas banget, ketara banget gitu ya. PDIP telah memberikan salinan ijazahnya ke publik. Ternyata mirip dengan yang beredar di media. Dan bahkan UGM pun juga mengatakan kalau legalisir ijazah Jokowi itu nggak ada, dan juga ijazah Jokowi itu palsu. Kacau. Terus apanya lagi yang harus dipertahankan oleh Jokowi gitu? Orang yang mengangkat dirinya atau namanya dari wali kota hingga gubernur sampai presiden 2 periode itu telah mengatakan ijazahnya sama gitu ya dengan yang beredar di media sosial. Dan UGM pun yang diklaim tempat kelulusannya sebagai alumni UGM di jurusan apa itu namanya, kehutanan, juga telah mengatakan tidak ada legalisir ijazah Jokowi dan diduga juga palsu. Jadi hidup Pak Jokowi ini penuh dengan rekayasa kayaknya. Dan bahkan kehadirannya di Lampung pun juga direkayasa, settingan yang didukung oleh bandit-bandit mantan-mantan koruptor gitu loh. Jadi kita memang benar-benar dibego-bego ini oleh mantan presiden yang satu ini. Kacau ya. Kalau benar ya, kalau uangnya banyak, yang mau ngapain aja dia bisa. Tapi yang tidak bisa dipungkiri isi hatinya. Dia bisa bohong sama rakyat, sama manusia, tapi sama hatinya dia nggak bisa bohong itu. Oke guys, itu dari cerita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.